dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan instalasi hidroponik ya. Salah satu yang banyak digunakan adalah instalasi jenis rakit apung ya, atau sistem rafting ya. Ini kita punya di sini ada satu instalasi ya. Ini menggunakan rakit apung. Ini tipenya seperti ini, ada beberapa metode. Ini salah satunya adalah menggunakan seperti waterfall ya, seperti air terjun ya. Jadi di sini ada baknya, rakit apungnya. Sini ada bagian untuk penanamannya ya. Jadi di sini ada styrofoam yang dia berfungsi seperti tadi ya, seperti rakit, jadi mengapung ya. Itu sehingga disebut sebagai rakit apung. Dia akan mengikuti tadi ya, permukaan airnya ya, dia ngapung-ngapung seperti ini ya. Nah, ini sistemnya menggunakan waterfall atau air terjun. Jadi dari bak ini ya, ini airnya dijaga ketinggiannya, dan saat yang sama kita berikan juga pompa di sini, kita untuk memberikan sirkulasi pada rakit apung ini ya. Jadi airnya dari sebelah sana, kita di ujung ya, dari sini di ujung ada lubang ya, dari sebelah ujung sebelah sana. Itu bagian bawahnya kita berikan lubang, dan itu kita bisa atur ketinggian airnya. Di sana ketika dia melimpas, maka dia akan mengalir ke bawah sini. Ini ada tangki penampungan ya. Nah, dari penampung ini maka dia akan dipompakan lagi ke atas ya, di bagian ini. Dan di sini kebetulan nggak bisa dibuka. Nah, di sini dalamnya ada pipa ya. Nah, pipa itu dia seperti air terjun, dia jatuh ke bawah begitu. Nah, jadi fungsinya adalah tadi selain untuk sirkulasi, juga untuk memberikan aerasi ya, sehingga nanti ada udara yang larut dalam air itu cukup banyak, karena itu juga penting bagi pertumbuhan tanaman. Terus yang lain adalah kita gunakan juga di sini selain untuk sirkulasi, juga untuk memberikan tadi ya, agar volume ya airnya lebih banyak. Kenapa? Karena di sini kebetulan raknya nggak terlalu dalam. Nah, idealnya sekitar 15 cm. Ini adanya 10 cm ya. Jadi 10 cm kita berikan bak lagi, sehingga massa airnya lebih banyak. Sehingga kalau misalkan udaranya panas begitu, dia tetap dengan volume air yang besar, dia kenaikannya tidak terlalu tinggi. Jadi yang penting, satu kelebihan dari rakit apung adalah dia bisa menahan panas. Kayak begitu ya. Terus kelemahan ya, satu sisi kelebihannya adalah dia cocok untuk daerah panas, karena dengan adanya air maka dia bisa meredam panas ya. Namun kelemahannya adalah dia menggunakan tadi volume larutannya besar, sehingga dia menggunakan cukup banyak. Tapi nggak ada masalah, karena dengan sekali larutan kita bisa buat sampai 3-4 kali tanam, jadi nggak ada masalah ya. Jadi itu. Dan ini satu bulan yang kita punya tidak terlalu ideal ya, ini agak pendek 10 cm, jadi kita tambahkan itu hingga volume tambah besar. Dan juga di sini kita berikan nih ya, untuk styrofoamnya kita berikan aluminium foil, sehingga nanti ada peredam panas di situ ya. Kira-kira begitu. Jadi kita akan lihat kira-kira seperti ini ya. Kalau kita lihat di dalamnya, nah seperti ini ya. Ini ada air, terus ini ada bagian styrofoamnya ya, seperti ini ya. Ini betul baru jadi masih seperti ini. Nanti kita akan berikan alatan nutrisi di sini. Nah, baru nanti kita tanam ya. Terus di sini kita tidak menggunakan net pot ya. Jadi kita gunakannya memang ukurannya kecil-kecil, sekitar 2 cm. Jadi dari rock wool yang kita smash sekitar 2,5 cm, nanti kita akan pasang di sini. Nah, ini Anda lihat kok aneh mungkin ya, Anda mungkin agak aneh, kenapa kok di lubang-lubangnya kok diberikan tutup segala begini ya. Jadi kalau misalkan nanti sudah ada nutrisi, itu misalkan nanti memang Anda siap tanam, Anda langsung pindah tanam. Tapi kalau misalkan memang belum ditanam, sebaiknya Anda tutup. Kenapa? Karena ketika dia kaya dengan nutrisi dan dia kontak dengan sinar matahari, maka akan muncul lumut ya, itu akan mengganggu juga. Jadi kalau misalkan tidak ditanami, sebaiknya Anda tutup sehingga tidak ada cahaya yang masuk, sehingga nanti kita bisa tetap jaga nutrisi itu tetap bersih gitu. Ya, mungkin itu untuk instalasi hidroponik yang satu ini. Kita juga punya juga nanti untuk sistem rakit apung yang lain, kita akan lihat dalam sesi yang selanjutnya. Oke. Ya, di bagian pompa ini ya, ini ada pompa, dia memompakan ke atas, nanti di atas akan jatuh ya, seperti waterfall yang saya bilang tadi. Nah, di bagian sini kita tambahkan ada namanya stop kran ya. Jadi ini untuk mengatur debit yang ke atas. Jadi misalkan tekanan yang terlalu besar, kita bisa kurangi dengan membuka kran yang ada di sini ya. Kita buka. Nah, sehingga sebagian air akan lewat sini, dan air yang ke atas tekanannya bisa dikurangi. Jadi kita bisa atur debit yang masuk ke atas dengan cara mengatur bukaan di stop krannya ini. Kalau mau full ya kita tinggal tutup aja, maka tekanannya langsung dia naik ke atas full. Nah, ini kita akan lihat di bagian ujung dari bak rakit apung ini ya. Jadi ini kebetulan instalasinya seperti ini, jadi di ujungnya memang ada lubang.
ya, bisa lihat. Ini lubang untuk limpasan. Jadi ketinggian air yang ada di dalam bak ini kita bisa atur dari ketinggian dari pipa yang ada di limpasan ini. Jadi begitu dia sudah sampai pada level yang kita set, maka dia akan airnya melimpas ke sini ya, dan dia bablas ke bak penampungan. Untuk rakit apungnya nih ya, ini slab untuk nanamnya itu di sini kita menggunakan styrofoam. Jadi idealnya harusnya memang sekitar 5 cm ketebalannya. Cuma di sini kita menggunakan yang 2 cm ya, karena kebetulan banyak juga cuma 10 cm. Kita buat 2 cm, tapi yang memang kalau bisa yang high density, sehingga memang dia lebih kuat. Nah, di bagian atasnya kita lapis dengan aluminium foil. Jadi satu sisi dia berguna untuk sebagai insulator untuk menahan panas, dan di sisi yang lain dia memantulkan cahaya. Nah, kebetulan di sini pencahayaan rada kurang, jadi ketika cahaya sampai ke sini maka dia akan dipantulkan sehingga akan balik lagi ke tanaman, sehingga akan memberikan intensitas yang cukup bagi tanaman. Terus di sini kita menggunakan jarak tanam memang menyesuaikan ya dengan tanaman yang kita mau tanam. Ini kita menggunakan jarak 20 kali 20 ya. Jadi kebetulan di sini satu lembar styrofoam ini ada panjangnya sekitar ini 1 meter kali 80 cm ya. Jadi kita buat jaraknya 20 cm, berarti ada ini sebelah sananya ada 4 lubang tanam, di sini ada 5, jadi 4 kali 5. Jadi satu lembar styrofoam ini ada sekitar ya, ada 20 lubang tanam, dan ini kita pakai jarak 20 kali 20 cm karena memang menyesuaikan tanamannya adalah selada. Atau misalkan tanaman yang lain seperti misalkan yang tumbuhnya ya ke atas bukan ke samping ya, itu seperti kangkung atau bayam gitu, mungkin kita bisa pakai jarak yang lebih rapat. Misalkan untuk kangkung mungkin di sekitar jarak sekitar 10 cm masih cukup, atau 12 cm, atau misalkan pakcoy kita bisa pakai sekitar 15 cm, itu bisa cukup optimal gitu.